disebut Yesus. Yesus, 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 Yesus. Saya bertanya dalam hati ketika waktu SMP itu, lalu bapaknya kemana? Lalu bapak saya di sorga, yang merupakan pencipta langit dan bumi, yang maha tinggi, yang maha besar itu di mana? Dikemanakan? Dikemanakan? Itu yang membuat saya gelisah. Cerita keislaman Ronald Octavianus Simanullang bermula dari konsep ketuhanan yang tidak masuk akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberinya rahmat dan hidayahnya sehingga dia hijrah meninggalkan agama lamanya untuk memeluk Islam. Berbagai argumentasi tentang akidah Islam ternyata sangat logis bagi Ronald Octavianus Simanullang dan mampu menyentuh hatinya. Berikut adalah kesaksian Ronald Octavianus Simanullang tentang agama sebelumnya dan sehingga sampai masuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Octavianus Simanullang. Orang biasa manggil saya Coki. Ya, saya seorang Muslim sekarang. Saya dulu adalah seorang penganut Katolik yang sekarang sudah kembali beragama, dan sudah dari 2019 saya bersyahadat, dan sekarang saya ada di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Kisah masuk Islamnya Coki sungguh sangat menarik para sobat. Dimulai adanya keraguan akan kekristenan, keraguan atas konsep ketuhanan Trinitas sudah dimulai semenjak SMP. Luar biasa, anak yang sangat cerdas, sangat kritis pemikirannya, tidak mau menerima doktrin dan dogma gereja jika tak sesuai dengan akal sehat. Video yang sangat inspiratif bersumber dari Mualaf Center Yogyakarta. Mari kita subscribe, like, dan share channel YouTube Mualaf Center Yogyakarta. Dari pemaparannya terlihat sekali bahwa Coki, anak muda Batak ini sungguh-sungguh sangat cerdas. Benar-benar sangat cerdas. Buat oten-oten yang tak kuat imannya, silakan tonton sampai selesai. Insya Allah kalian akan mengikuti jejak dan langkah Coki ini menemukan kebenaran dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ronald Octavianus Simanullang. Orang biasa manggil saya Coki. Ya, saya seorang Muslim sekarang. Saya dulu adalah seorang penganut Katolik yang sekarang sudah kembali beragama, dan sudah dari 2019 saya bersyahadat, dan sekarang saya ada di Yayasan Mualaf Center Yogyakarta. Saya sekarang tergabung bersama Yayasan Pembina Mualaf At-Tauhid yang berpusat di Surabaya, dan saya sekarang ada di cabangnya yang di Jakarta, seperti itu. Ketika dulu SMP, ya dari TK hingga SMP saya bersekolah di sekolah Katolik, dan keluarga saya, qadarullah, adalah keluarga yang beragama Katolik. Jadi kami adalah keluarga yang tidak masa bodoh, tidak yang peduli terhadap keagamaan. Bisa dibilang keluarga kami adalah keluarga yang religius, seperti itu. Saya dibesarkan secara Katolik, ya. Saya biasa ke gereja, dari kecil saya sudah diantar sekolah minggu, lalu saya disekolahkan di sekolah Katolik sejak kecil sampai SMP. Dan di SMP itu saya kelas 2 tepatnya, saya menyadari bahwa dogma teologis di dalam agama saya, yaitu agama Katolik, agak sedikit susah diterima oleh akal dan hati nurani saya, yaitu tentang konsep ketuhanan Tritunggal atau Trinitas. Saya kurang bisa memahami bagaimana ketika dikatakan di dalam agama saya, ketika dikatakan Tuhan itu satu, tapi di dalamnya ada 3 pribadi. Ya, meskipun banyaklah penjelasan dari guru saya, banyaklah penjelasan dari pastor atau romo di paroki saya, dan
pendeta-pendeta di luar agama Katolik yang menjelaskan tentang Tritunggal, tapi saya tidak juga mengerti, tidak juga memahami, dan tidak bisa masuk ke akal dan hati nurani saya. Nah, dan saya waktu itu gelisah waktu SMP ya, waktu SMP, dan sebenarnya kegelisahan saya yang lain adalah ketika saya di gereja, ketika saya beribadah, saya tahu bahwa saya punya Tuhan, dan kami dulu memanggilnya sebagai Bapa. Sebagai Bapa. Bapa itu Allah Bapa, bilangnya seperti itu. Tapi kenapa di gereja lebih sering disebut Yesus. Yesus. Saya bertanya dalam hati ketika waktu SMP itu, lalu Bapaknya kemana? Lalu Bapa saya di sorga, yang merupakan pencipta langit dan bumi, yang maha tinggi, yang maha besar itu di mana? Dikemanakan? Itu yang membuat saya gelisah. Oke, kalau misalnya Yesus juga Tuhan ya, Yesus juga Tuhan, Bapa Tuhan dari awal. Saya menganggap bahwa Bapa itu Tuhan besar dan Yesus itu Tuhan kecil dulu. Lalu kalau ada Tuhan besar dan ada Tuhan kecil, kenapa kita masih harus menyebut Yesus, menyembah Yesus, dan bahkan menyebut nama Yesus lebih banyak daripada menyebut nama Bapa atau nama Allah itu sendiri? Itu yang jadi pertanyaan saya waktu SMP. Itu masih sederhana lah pertanyaan itu. Lalu waktu berjalan dan sampailah saya, oh ya, ada yang ketinggalan. Dari TK sampai SMP tentu saya dididik secara Katolik. Orang tua saya Katolik, saudara-saudara Katolik, meskipun ada yang di luar Katolik. Saya dan di keluarga saya dididik untuk memahami bahwa orang di luar Katolik atau non-Katolik, khususnya Islam, itu orang yang tidak baik atau punya konotasi buruk, gitu. Itu yang masuk dalam pikiran saya secara sadar maupun tidak sadar. Namun ketika saya bersekolah di SMA, waktu itu alhamdulillah qadarullah saya dapat bersekolah di SMA yang favorit lah di daerah saya, dibilangnya favorit lah, tapi SMA-nya itu SMA negeri. Mau nggak mau di SMA negeri itu saya bergaul dengan banyak Muslim di situ. Nah, dengan banyak Muslim, sedangkan sebelumnya dari TK sampai SMP saya bergaul dengan lingkungan yang rata-rata Kristen dan Katolik seperti itu. Jadi saya taunya Kristen dan Katolik aja gitu. Tapi di SMA saya bergaul lebih luas, ada Kristen, Katolik, dan Muslim. Buddha juga ada, Hindu juga ada. Tapi di situ banyak Muslim. Yang membuat saya pandangan saya berubah adalah ketika saya mengetahui ternyata Muslim itu enggak selalu konotasinya harus buruk, jelek, jahat, rusuh, keras, kasar, enggak. Ternyata Muslim ada yang baik, ada yang buruk. Bisa salah, bisa benar. Sama seperti penganut Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, bisa salah, bisa benar. Bisa baik, bisa buruk. Itu yang saya dapat. Jadi dari yang tadinya anggapan saya tentang Islam dan Muslim adalah buruk, jadi netral. Itu yang membuat saya merubah pandangan saya di SMA itu. Tetapi kegelisahan saya di SMP waktu itu, yang saya gelisah tentang Trinitas itu, tentang konsep ketuhanan saya tinggalkan kegelisahan saya. Di SMA kehidupan saya biasa aja, saya tetap bergereja, saya tidak memikirkan lagi idealisme tentang teologi itu, tidak memikirkan lagi masalah kegelisahan saya dulu. Saya bersekolah, saya hidup seperti biasa SMA, dan saya akhirnya lulus SMA dan kemudian saya ke perguruan tinggi. Saya berkuliah. Dan alhamdulillah di perkuliahan itu saya bersekolah atau berkuliah di mana jurusan saya atau program studi saya itu program studi psikologi, yang mana saya tahu program ilmu psikologi itu akar ilmunya atau ya akar asal ilmunya adalah ilmu filsafat
mau nggak mau, suka nggak suka, saat saya kuliah itu jadi saya dipaksa untuk terus berpikir seperti itu, terus berpikir, terus menggunakan akal saya, terus menggunakan prinsip-prinsip akademis dalam pembelajaran. Dan ketika di setiap pembelajaran saya harus menggunakan akal saya harus menggunakan pemikiran saya, mengapa ini bisa begini, mengapa itu bisa begitu, seperti itu. Jadi pemikiran kritis saya bertumbuh di situ, di masa perkuliahan. Dan itu seakan-akan mengingatkan atau merecall kembali bagaimana saya saat SMP pernah gelisah mengenai suatu hal. Apa itu? Hal teologis di dalam agama saya dulu. Seperti itu. Itu yang seakan-akan memanggil kembali. Seakan-akan di dalam pikiran saya memaksa untuk kembalilah berpikir tentang apa yang dulu kau gelisahkan, seperti itu umpamanya, kayak gitu. Maka di saat itu saya mulai berpikir, dan ditambah oleh teman-teman saya yang muslim ya, di waktu perkuliahan itu ada yang kalau misalnya bahasa Islamnya memberikan syubhat kepada saya lah gitu, sebagai seorang Katolik, memberikan syubhat kepada saya. Teman-teman saya itu bilang saya, agama lu salah. Saya dengar kayak gitu, langsung nolak hati saya. Agama lu salah, sebenarnya agama kita yang benar gitu. Salah, coba belajar lagi deh gitu katanya. Saya tentu nolak dong, apaan sih maksudnya kayak gitu kan. Saya tentu nolak. Dan saya juga punya teman yang deket banget, dan kami itu berteman juga saking deketnya, kita juga sampai berani ngomongin hal-hal sensitif seperti itu, ngomongin tentang keagamaan, teologi, politik, segala macam. Tapi yang terpenting tuh kita ngomongin tentang keagamaan. Dia kebetulan muslim. Jadi banyak diskusi kita. Dan di akhir pokoknya dia selalu berpesan sama saya, belajarlah dari sumbernya. Dia pesan ke saya, belajarlah dari sumbernya. Saya yang waktu itu dari SMA sampai SMA itu saya tidak memikirkan lagi teologi, saya jadi berpikir ketika dia bilang seperti itu, belajarlah dari sumbernya. Dia seorang muslim tapi meminta saya untuk belajarlah dari sumbernya. Otomatis saya sebagai seorang Katolik belajar dari sumbernya. Apa itu sumbernya? Bible. Sumbernya itu Bible. Maka kemudian saya di tengah saat itu, waktu itu kan saya sudah mengingat kembali lagi bahwa saya dulu pernah gelisah. Saya memutuskan untuk mencari lagi, menuntaskan, menyelesaikan kegelisahan saya waktu SMP dulu. Akhirnya saya mencari kebenaran. Saya mulai membaca Bible dari yang paling awal, lalu saya baca urut-urut, dan saya selain baca Bible, saya juga cari referensi di internet, di YouTube, ya, banyaklah video, banyak. Dan saya saat itu lebih suka membaca, lalu saya selingi juga dengan menonton video di YouTube. Ya banyak ya video-video yang jadi referensi saya dulu. Sebenarnya saya dulu agak hati-hati sebenarnya menonton itu, takutnya saya terpengaruh dari pengaruh-pengaruh dari paham-paham luar gitu loh. Saya agak takut, jadi sebenarnya dulu saya agak hati-hati. Tapi gara-gara karena saya mau mencari kebenaran, saya jadi lebih terbuka. Dan kemudian saya memberanikan diri untuk menonton video misalnya kayak Zakir Naik gitu, menonton video dari Ahmed Didat, seperti itu saya nonton. Dan setelah itu saya nggak langsung percaya, saya cek lagi di Bible saya, oh ternyata benar seperti itu. Dan di tengah pencarian saya seperti itu, nonton YouTube seperti itu, saya menemukan seorang yang mungkin Ustadz tahu lah, namanya Ustadz Kenama, kalau tahu. Yang saya lihat itu dia tidak seperti Zakir Naik.
kalau kita menonton, saya sebagai seorang Kristen, saya sebagai seorang Katolik, kalau saya menonton Zakir naik lah, saya merasa saya ditampar. Saya merasa ditampar, dipukul, habis. Tapi ketika saya nonton ceramahnya Ustadz Kainam, yang isinya kurang lebih sama ya, tentang tauhid yang ada di Bible gitu lah. Tapi saya ketika nonton Ustadz Kainam, saya merasa dipeluk, saya merasa dirangkul, saya merasa disayang, saya merasa usah rambutnya disayang-sayang gitu. Dan dia seperti mengenalkan bahwa inilah ajaran Yesus yang sesungguhnya tentang tauhid itu. Ya kita tahu lah di dalam Ulangan ya, misalnya di dalam kitab suci kita dulu ada di kitab Ulangan, kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 ya, Ulangan 5 ayat 7, lalu kembali lagi Yesus mengulang apa yang dikatakan Musa di Markus 12 ayat 29 seperti itu. Itu yang menguatkan saya. Mungkin itu sebenarnya udah satu paket ya, ayat itu yang bikin saya dek seperti itu, bikin saya ternyata kebenaran itu memang kalau Tuhan itu satu, Tuhan itu esa. Dia tidak bisa dibagi-bagi, tidak bisa dirumuskan konsepnya, namun memang sudah diajarkan oleh Tuhan, dan ajaran itu sudah disampaikan melalui Nabi, yaitu Yesus. Dan ajaran itu memang sangat-sangat sederhana, sangat-sangat simpel, ya, tidak seperti konsep yang saya bingungkan dulu, saya gelisahkan dulu, yaitu Tritunggal. Tapi sangat-sangat simpel, sangat-sangat mudah dipahami, sangat-sangat bisa diterima oleh akal dan hati nurani. Tidak seperti konsep saya dahulu, yaitu Tritunggal atau Trinitas. Seperti itu. Ya, itu yang saya gelisahkan. Mungkin di dalam ayat itu di Markus 12:29 itu sebenarnya sudah lengkap semua. Mungkin boleh itu kali ya, boleh kita lihat kali ya. Sebentar ya. Sebenarnya ini udah komplit mengenai inti ajaran Yesus dan tugas Yesus, misi Yesus. Itu redaksinya udah jelas. Ya. Markus, sebentar ya. Ya. Kita bisa lihat mungkin penonton yang nonton ini bisa cek, lihat di internet, atau yang punya Bible bisa lihat Bible. Di Markus 12 ayat 29 itu tertulis jawab Yesus. Di sini Yesus yang ngomong sendiri. Yesus ngomong sendiri ya. Mungkinkah Yesus bohong? Enggak. Saya nggak percaya Yesus bohong. Ya, Yesus pasti jujur, dan omongannya, setiap lisannya itu pasti disupervisi oleh Tuhan, pasti diawasi oleh Tuhan, dan karena pesan itu sendiri datang dari Tuhan gitu. Itu yang saya pahami dulu. Jawab Yesus, dia bilang hukum yang terutama ialah, terutama nggak ada yang mendahului, berarti itu paling atas, itu paling tinggi, itu dulu. Kalau mau hidup itu dulu. Hukum yang terutama ialah, ya, Yesus bilang, dengarlah hai Israel. Kita baca dulu secara keseluruhan ya. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Oke, mari kita breakdown. Di sini ada jawab Yesus. Hukum yang terutama ialah, hukum yang terutama tidak ada lagi yang mendahului itu. Berarti yang paling awal yang harus kamu patuhi, wahai umat manusia. Tapi selanjutnya ada pesan lagi, umat manusia yang mana? Umat manusia yang mana? Apakah umat manusia di seluruh bumi? Apakah umat manusia di seluruh alam? Ada clue lagi. Di situ dikatakan, dengarlah, hai orang Israel. Hai orang Israel. Yesus tidak mungkin tanpa alasan mengatakan itu, dan tidak mungkin
mengatakan kembali apa yang dikatakan Musa, dia tidak akan asal-asalan mengatakan itu. Kenapa dia harus ngomong hai orang Israel? Dia mengetahui kepada siapa dia berbicara. Dia tahu misi apa atau tugasnya di mana dia bermisi. Dia zona misinya tuh ada di mana. Dia katakan di sini, hai orang Israel. Hai orang Israel. Dari sini kita tahu bahwa tugas misinya, zona misinya itu, zona dakwahnya itu, dia untuk orang-orang Israel. Hanya untuk orang-orang Israel. Makanya dia bilang, hai orang Israel. Lalu yang ketiga, beliau bilang, Tuhan Allah kita, punya kita nih, hai orang Israel, dia Esa, cuma satu. Jadi dari sini kita udah dapat 3 poin, yaitu yang pertama, ini adalah hukum yang terutama, yang tidak bisa didahuluin oleh hukum yang lain, tidak bisa didahuluin oleh ajaran yang lain, yaitu bahwa hai orang Israel. Yang kedua, hai orang Israel. Kenapa? Di sini Yesus mau mengatakan bahwa zona saya, ya, ranah saya hanya untuk orang Israel, hanya untuk orang keturunan Israel. Kalau boleh saya jelaskan lagi, orang Israel itu adalah Nabi Yakub alaihissalam. Jadi zona dakwah Yesus atau ranah dakwah Yesus itu hanya untuk orang-orang yang keturunan, yang punya darah dari Nabi Yakub alaihissalam. Jadi seperti itu. Dengarlah hai orang Israel. Dari situ Yesus berpesan bahwa saya hanya untuk orang Israel. Lalu dikatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu udah harga mati bahwa Tuhan itu Esa dan tidak bisa dibagi. Nah, dari ayat itu sebenarnya itu yang membuat saya kemudian mengetahui bahwa ternyata kebingungan saya di sini bisa ada jawabannya, gitu loh. Dan untuk menguatkan saya, kenapa saya tidak bisa berhenti di Yesus, gitu loh. Karena itu tadi Yesus berpesan hanya untuk orang Israel, gitu, hanya untuk bangsa Israel, ya, anak-anak Yakub, ya. Jadi dia hanya untuk mereka saja, bukan untuk orang Indonesia. Seperti itu, ya. Lalu ada clue kedua. Apa sih yang kita harus percayai mengenai Yesus? Kita bisa lihat di waktu dulu saya membaca kitab suci, membaca Bible, ya. Kita bisa lihat di Yohanes 17 ayat 3. Ini di situ tertulis, inilah hidup yang kekal itu. Kalau saya boleh kasih tahu, hidup yang kekal itu di dalam keimanan kami, itu artinya tempat di mana tidak ada rasa lapar, tempat di mana tidak ada rasa haus, tempat di mana kita selalu bahagia, tidak ada sedih, tidak ada ratap dan kertak gigi di situ. Jadi hidupnya kekal, tidak ada mati di situ, tidak ada sedih, tidak ada marah, tidak ada cemburu, tidak ada iri hati di situ. Yesus bilang inilah hidup yang kekal itu. Yesus bilang yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Yesus bilang kayak gitu. Kalau udah Yesus bilang kayak gitu, saya mau ngapain? Yang saya percaya mengenai Yesus harus berdasarkan apa yang Yesus bilang. Dan Yesus mengatakan bahwa hidup yang kekal itu, yang saya jelaskan tadi, tempat tidak ada lapar, tempat hanya cuma ada bahagia di situ. Kita bisa tahu itu apa? Itu surga. Itu surga. Jadi di sini ada pesan di situ. Kalau kau mau surga, yaitu kamu mengenal bahwa Dia Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Tinggi, Pencipta langit dan bumi, itulah satu-satunya Tuhan. Itu poin 1. Dan poin kedua,
mengenal, percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, pada Yesus yang mengatakan itu, bahwa Yesus Kristus itu yang diutus Tuhan. Jadi ada dua entitas di sini. Allah sebagai Tuhan, pencipta, Yesus sebagai ciptaan atau utusan yang menyampaikan pesan itu kepada umat Israel. Nah, dari dua ayat itulah, dari Markus 12:29 dan Yohanes 17 ayat 3 itulah yang membuat saya jadi titik balik ya. Jadi turning point gitu loh. Oh, ternyata ini jawabannya gitu loh. Dan sebenarnya pun dari redaksi Yohanes 17 ayat 3 saya juga kayak familiar ya. Agak familiar. Kok seperti itu ya? Kita lihat tadi ya di Yohanes 17 ayat 3, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saya agak familiar dengan redaksi ini. Ternyata ini syahadatnya Islam ini. Ini syahadatnya Islam. Ini yang saya sering nonton di TV. Kalau lagi maghrib saya nonton di TV. Jadi dulu pernah ya, dulu saya agak nonton TV setiap maghrib, bacanya tiada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah. Bagi saya, ya emang kenapa, apa? Kayak saya dulu waktu masih Katolik, ya emang apa ya spesialnya kalian? Sama aja kita juga gitu loh, sama aja kita juga, tiada Tuhan selain Allah, ya kita juga. Dan Muhammad utusannya ya itu untuk kamu gitu loh, dan untuk kita ya ini gitu loh, sama aja. Jadi jangan sok merasa benar gitu. Jadi kalau boleh saya jelasin ya, kami dulu sebagai seorang Katolik dan Kristiani menganggap bahwa Islam tuh agama sok paling bener lah gitu loh, sok paling bener ya, memaksakan kehendak, nggak usah sok superior lah gitu loh, umpamanya gitu bagi kita ya. Ya udah, nggak usah terlalu digembar-gemborkan, kami juga sama kayak kalian, jadi jangan merasa benar seperti itu. Tapi ketika saya melihat, membaca kembali lagi kitab suci saya ini, ternyata ada kekonsistenan, ada kejelasan yang lebih di dalam Islam daripada di agama saya, bahwa mereka benar-benar memegang kitab suci mereka dan menerapkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan kitab suci mereka itu dibandingkan saya. Ya. Bayangkan di kitab suci saya ada syahadat yang saya baca tadi, Yohanes 17 ayat 3 itu. Tapi kita tidak pernah memegang itu gitu loh. Kita justru lebih memegang ajaran yang diajarkan gereja, yaitu bahwa Tuhan itu Trinitas. Tuhan itu Trinitas, Tritunggal. Ya. Dia satu benar, esa benar, iya. Tapi dia Trinitas. Dia berkarya dalam tiga pribadi, ada Bapa, Putra, Roh Kudus. Iya, dia benar satu, tapi dia berkarya dalam tiga pribadi. Tapi saya menolak itu. Akal dan nurani saya menolak itu. Ya, yang membuat saya tertarik dengan Islam, ada ketegasan, kejelasan, komitmen yang dipegang ketika mereka mempunyai kitab suci. Ya, ada ketegasan di situ tentang keesaan Tuhan. Ada kejelasan konsep ketuhanan. Tidak seperti di agama saya sebelumnya. Dan pernyataan ini tentu bukan untuk merendahkan, ya, bukan untuk meremehkan, menyepelekan, mengecilkan agama saya sebelumnya, secara institusi maupun secara keyakinan, tapi tentu hanya untuk membuka apa yang sebenarnya ada, hanya itu aja sebenarnya. Dan dari situlah yang membuat saya merubah pandangan saya mengenai keyakinan, mengenai kepercayaan, yaitu konsep ketuhanan ya, atau dalam ranah teologis seperti itu. Mungkin itu ya yang membuat yang jadi turning point. Mungkin ada lagi? Setelah masuk Islam, singkat aja, setelah masuk Islam bagaimana lalu perubahannya terhadap Anda itu? Tentu saya setelah masuk Islam merasa saya merdeka.
Saya merdeka dari belenggu kegelapan. Saya merdeka dari belenggu kebodohan. Saya merdeka dari belenggu kebingungan. Karena yang saya rasakan ketika saya di Katolik, kita tahu namanya agama itu poin pertamanya adalah konsep ketuhanan. Sedangkan konsep ketuhanan ini membingungkan bagi saya. Yang jadi pertanyaan di hati saya, bagaimana saya bisa memeluk atau memegang sesuatu yang membingungkan? Bagaimana caranya? Bagaimana caranya saya bisa memegang atau memeluk sesuatu yang goyang? Tidak bisa. Makanya ketika di Islam, yang saya rasakan adalah kelegaan, ketenangan, bahwa ada kejelasan mengenai konsep ketuhanan, dan kejelasan mengenai bahwa oh ternyata ini loh Tuhan yang sebenarnya. Allah, inilah Tuhan, gitu loh. Saya menyembah Tuhan yang benar, ya, menyembah Tuhan yang benar tanpa saya meninggalkan Yesus. Justru saya mencintai Yesus dengan proporsional, sesuai dengan apa yang Dia dakwahkan, sesuai dengan apa yang diajarkan kepada kita. Begitu, itu yang saya rasakan, kelegaan, ketenangan. Dan tentu saya merasakan bahwa yang saya rasakan adalah saya sebagai seorang manusia mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap apapun yang saya lakukan. Karena di agama sebelumnya di agama saya yang sebelumnya, saya percaya bahwa apapun yang saya lakukan, mau itu baik mau buruk, ketika saya melakukan dosa apapun, saya akan ditebus oleh Yesus Kristus karena Dia sudah disalib dan menebus semua dosa saya. Tetapi ketika di Islam, ketika saya kembali beragama, ya, kembali beragama itu maksudnya saya berislam kembali sesuai fitrah saya tahu dan saya yakin bahwa apapun yang saya lakukan itu adalah tanggung jawab saya sendiri dan akan saya pertanggungjawabkan ketika nanti saya mati, seperti itu. Untuk teman-teman semuanya, siapapun yang mulai punya ketertarikan dengan Islam atau mulai curious, penasaran untuk para pencari kebenaran, jangan takut untuk mencari kebenaran. Carilah kebenaran itu dimanapun carilah kebenaran itu. Jangan takut untuk, ya termasuk untuk datang ke Yayasan Mualaf Center Yogyakarta, ya. Jangan takut. Karena di sini pun kita sebagai seorang Muslim tidak memaksa kalian untuk kalian harus jadi seorang Muslim, enggak. Silahkan kalian mau tanya-tanya, silahkan kalian mau berdiskusi, silahkan jika kalian tidak langsung mau bersyahadat atau berislam, itu keputusan kalian, bukan keputusan Yayasan Mualaf Center Yogyakarta ini. Jadi silahkan datang jika kalian ingin mencari kebenaran, silahkan datang ke sini. Kami di sini terbuka pasti untuk siapapun itu. Dan tenang aja, itu tadi ya, tenang aja. Terutama untuk yang Kristiani, ya, terutama untuk yang Kristiani. Untuk menjadi seorang Muslim, itu kita tidak meninggalkan Yesus. Kita tidak meninggalkan Yesus, ya. Justru Yesus ada di sisi kita, ada di pihak kita. Jangan takut, ya, jangan takut. Yesus ada di sisi kita. Dia sujud seperti nanti ketika kaum Muslim. Begitupun juga dengan nabi-nabi terdahulu, semua sujud, semua sholat, semua beribadah kepada Allah, kepada Tuhan yang satu itu. Jangan takut, kita tidak meninggalkan Yesus. Untuk yang Kristiani, ya, kita tidak meninggalkan Yesus, ya. Dan yang kedua, jangan ragu dengan Islam. Jangan ragu dengan Islam. Untuk kalian yang masih mikir-mikir apakah Islam ini kebenaran atau, saya cuma bisa berpesan, jangan ragu dengan Islam. Seperti itu, mungkin. Oke, mungkin cukup kesaksian saya dan apa yang bisa sampaikan. Mungkin itu saja untuk semuanya. Semoga penonton semua atau subscriber sehat-sehat semuanya, tetap istiqomah dalam Islam, ya. Dan jangan lupa untuk kepada teman-teman yang mungkin belum berislam, kita tetap memberikan kasih kita, tetap memberikan cinta kita, tetap memberikan sayang kita walaupun berbeda akidah, berbeda iman. Ya, kita sebagai seorang Muslim harus berdakwah mulai dari seperti itu, mencintai saudara kita yang lain. Kita harus berdakwah dengan cara
adab dan akhlak yang baik. Baik, mungkin seperti itu saja. Terima kasih atas perhatiannya.